Oke, ya ketika moving average golden cross di atas moving average 89 itu hukumnya berbeda dengan hukum yang ada di Google kalau teman-teman menggunakan rajaan ini. Oke, lihat penjabarannya. Sekarang ke pergerakan marketnya dulu. Dan ketika dia dead cross atas 89, oke, nggak bisa menembus 89, 21 dan 34, ya dia artinya sebenarnya target gua masih jauh nih gitu kan, kata si market gitu. Dan ternyata setelah saya evaluasi ulang akan dituju oleh tahun ini seharusnya ya, target yang seharusnya di sini dituju gitu. Karena targeting kala itu saya di berapa ya, 176 berapa lah di bawah sini ini ya, 176 inilah di sini 160-an bam meledak naik gitu ya. Target saya itu bukan hanya di memang sih taking profit semua ya, 1850, 1833, 18 berapa itu ke take profit semua. Cuman saya di sini hampir terkecoh, meskipun kalau itu di Susanto saya bilang yang mau sell limit sih kan 1875 gitu ya, stop loss tipis gitu kan. So kalau teman-teman tahan itu holdnya 1 bulan, tapi kan nafsu gak ada yang mempan ya, tak perhatiin. So ini target masih tinggi sebenarnya kalau dalam teori saya. Kenapa dia ambruk gitu kan? Ternyata di sini adalah target Agustus, yang artinya dia hanya memenuhi target siap. Cross 893421 bam sampai 1 bam meledak naik. Oke, di Desember sampai ke Januari Februari lah ya. Januari betul. Bam baru down koreksi. Ini turun koreksi harusnya, dan besok dia naik itu nanti turun lagi, ambil orderan dia terbang gitu ya. Oke, itu tentang dulu salah ngeklik saya sebentar. Dan range harga terlalu besar untuk mengira-ngira risk and reward-nya. Range harga ini nih gimana ini? Range harganya, range moving average ya kan? Mengira-ngira risk and reward-nya, jangan dikira-kira, bahaya kan? Kalau kita sering ngira-ngira artinya kita belum punya trading plan loh. Siapa ini yang jawab? Abrian Raihan ya? Jangan ini loh ya, jangan suka mengira-ngira di market. Ada logikanya ya. Karena market naik, kenapa market turun? Itu harus ada logikanya. Kalau nggak kita pakai ilmu dukun, kalau naik ke sana, turun ke sana, ambiar terus. Iya, jika kita lihat hanya crossing risk and reward, tidak ada kalian diskusi aja. Dan menurut saya perbedaannya adalah sudut pandang dalam EMA dan Fibonacci masih memberikan pemaparan. Oke. Bukan bagi saya yang membingungkan mengenai golden cross dan masing-masing time frame costnya berlawanan. Ini benar-benar backtest ini nanti. Good banget ini. Menurut saya bisa moving average 89 itu sebagai acuan tren sama. Wow, uptrend
Sidway. Bagaimana mengidentifikasi Sidway dengan moving average, Nandy? Oke, itu akan menjadi kelas sula baru untuk Sansa Indonesia, karena itu materi itu sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa berlihat. Oke. Kalau saya lihat trennya, aduh. Tren turun, berarti 0 pas dia 100%. Nah, kalau Fibonacci ini sebenarnya begini ya, Abriansa. Tergantung yang nemuin teori cara nariknya. Kayak Fibonacci musang, Fibonacci crack, Fibonacci platinum milik Master Gema untuk Master Trading Indonesia, itu pun tetap penarikannya beda-beda ya. Kalau Abriansa dan teman-teman yang lain punya teori sendiri, itu juga nanti nariknya beda lagi ya. Ada kayak Om Nur narik celana bininya gitu kan, bahasa kasarnya. Nah itu kan cara nariknya juga beda, nggak mungkin sama. Narik kuat hafal kabeh oh. Astagfirullahaladzim. Oke, itu cara penarikannya pasti beda ya, Abriansa. Nggak bakal sama. Saya ada teman di Rusia, dia good banget ya, menciptakan expert cell tapi nggak di komersilkan ya. Itu pakai Fibonacci ya, ditambahkan moving average 21 sama 89 yang saya berikan racikan kemajuan. Tambah gila lagi, dari Fibonacci-nya saja udah gila dia. Jadi ditambahkan harus tambah gendeng itu EA-nya ya. Cuman pelitnya minta ampun, tapi kalau minta ilmu ya ini. Cuman kalau berbagi warning gitu ya, hati-hati broker A, broker B gitu, paling cepat dia. Oke, ke si Nandy dulu tadi ya. Yang membingungkan adalah golden cross dan dead cross. Misalnya time frame crossnya berlawanan. Good banget ya. Jawabannya simple banget, Nandy tulis di buku seperti ini. Kita melihat si gold ya mengalami dead cross, golden cross, dan kita ambil kemungkinan di sini ini ya. So kita rubah ke 30 menit gitu kan. Oke, ke berapa yang berlawanan, mungkin seperti ini ya. Setiap time frame ya, Mandy dan kawan-kawan yang lain mungkin itu memiliki volatility yang berbeda-beda ya. Kecenderungan banyak anak-anak scalper menggunakan acuan 1 menit untuk mengidentifikasi candle panjang katanya ya. Sebenarnya itu sangat risk banget ya, karena banyak strategi yang mengacu ketika candle panjang udah terbit gini, kayak yang ini ya, semalam kayak gini, ini tren turun gitu, terus dia baru entry di sini. Itu bahaya sekali kalau tahu-tahu di sini langsung meledak naik ke atas tanpa stop loss, ya repot gitu. Itu logika dari 1 menit gitu kan. Nah ini kan di sini turun karena dia manuver ya, kan nggak bisa dia di 1 jam kayak gini kan gitu ya. Moving average-nya suruh di atas sana, suruh dead cross dari sana, nggak bisa, karena dia nadi, dia urat ya. Jadi ketika kita jalan-jalan, Nandy, ini logikanya buat teman-teman yang lain juga, dengan anak kita, dengan istri kita gitu ya, yang capek duluan siapa? Yang paling kecil, anak kita. Siapa anak kita? Ya ini time frame yang lebih kecil, dia akan lebih lelah duluan. Makanya banyak perubahan. Aku mau digendong dong, aku mau di ini dong, itu. Jadi banyak permintaannya yang lebih kecil. Itu logikanya, harus ada dasar logika. Kalau nggak ada dasar logikanya ya sebentar, apa ini, harus ada logikanya. Kenapa yang lebih tua masih strong aja gitu kan, masih up gitu. Itu logikanya, urat nadinya, apa sih, otot lah ya, otot. Si moving average ini sebagai ototnya. Oke, itu logika dari kenapa berbeda-beda dari setiap time frame gitu kan. Ya itu makanya ada orang trading itu cuman main TF ya, time frame sama moving average ya. Nanti di TF 5 menit naik apa turun, di 4 jamnya apa
apa. Nah, acuannya itu toh ada strategi kayak gitu. Ya kalau yang benar-benar memahami ya profitable. Tapi kalau yang memahaminya setengah-setengah kayak kita pelajari di Google ya stres. Ya benar-benar depo gede kok. Oke. Nah, itu tentang urat market yaitu moving average. Oke. Apalagi ya tadi nanti. Oke, tren besar itu namanya apa, Nendi? Ya, nanti ada kamu harus mulai ya. Nanti itu menjadi tugas buat Sanva Indonesia, sama ya persis yang dikerjakan oleh teman-teman kalian yang notabene kalau secara hukum belajar kakak kelas kalian itu kalian harus mempelajari tentang Dow Theory ya. Dow Theory itu adalah otak dari nadi kita. Nadi kita siapa? Moving average. Bisakah tanpa moving average? Bisa. Menggunakan apa? Hukum HH, LL, LH, HL gitu ya. So nanti itu juga menjadi case tersendiri. Oke, belum waktunya. Sekarang kita masih di moving average 89. Gunakan pemahamanmu adalah sebagai acuan tren besar. Tren besar itu adalah primary. Oke, tapi secara hukum Dow teori, primary itu adalah seperti ini. Long ya. Primary itu 1 year, jadi 1 tahun ya. 1 tahun trennya naik gitu. Ini meskipun turun keras kayak gini, yang mana ini candle yang ini keras gini, tetap ini disebutnya uptrend ya, karena primarinya mengatakan uptrend. Primarinya siapa? 89 yang saya gunakan. Kenapa pakai 89? Karena ada logikanya ya. Ada Pak Gema pakai 90 gitu kan ya, beda-beda ya, emang sama, kita lahir aja dari ibu yang berbeda, masa mau disamain semua sih? Itu logikanya gitu kan. Oke, nah itu primarinya uptrend. So ini keras kayak gini, apakah ini hukumnya masih uptrend? Masih uptrend, orang ini market masih bergerak membuat HH baru kok. Oke, itu tentang primary. Terus apa lagi pemahamannya? Good ya, cuman bahasanya saja yang berbeda ya. Kamu udah benar ya, tren besar market ya, sedang uptrend atau downtrend. Tapi kalau untuk sideway tidak bisa hanya menggunakan moving average ya, ada teknik khusus. Tapi kalau kamu bisa mengidentifikasi area sideway menggunakan moving average 89 ya, IQ-mu genius berarti. Oke, kita bisa melakukan transaksi dengan follow trend yang sedang up atau down trend. Oke, bagaimana cara kita follow trend itu pun nanti juga menjadi case khusus ya. Tidak bisa sembarangan follow trend. Contoh seperti ini. Mana mereknya? Contoh ya. Nah, ini trennya apa? Uptrend gitu kan. Loh, marketnya turun, saya buy terus. Loh, sampai sini bawah. Sampai sini. Ya, saya buy. Dari sini saya buy, ini di pucuk sini gitu kan, bukan sell, karena merasa marketnya uptrend gitu. Itu pentingnya price action atau Fibonacci impulse ya, bukan Fibonacci impulse saja sih, maksudnya teman-teman perlu belajar teknikalnya ya. Ini kita tidak bisa asal follow trend ya. Ada rekan mainnya itu Elliott Wave ya, tapi sekali Elliott 3 gitu, dia transaksi di Elliott 3 gitu kan, ketika market tidak sesuai analisanya ya, sekali cut loss itu bisa ribuan dolar ya, karena mereka udah pro, udah big player ya kan. Padahal menggunakan strategi yang sangat profitable. Apa itu? Elliott Wave, strategi yang di kepala bisa bikin kepala orang pecah, masih bisa meleset. Apalagi kalau kita yang cuman follow trend biasa, modiar ya, jual tanah makam 30 hektar nggak bakal bisa WD itu. Oke, tentang follow trend. Lanjut ke apalagi nih, guys, diskusi kalian yang biasa udah dijelaskan tadi. Rizky, mungkin
bagi kenapa maju, perbedaan pemahaman mungkin di bagian kenapa dimajukan Emane bla bla bla. Ini dia, Rizky berarti dulu nggak nyimak di Sunrise Indonesia ya, ketika disuruh mencari hukum bonds breakout dari Emma Rajika dan mencari retrenchment dari Emma Standar. Oke, itu nanti kita bahas. Oke, jawaban anggota dengan pemikiran sudah sangat diperlukan. Oke. Bagi follow trend. Oke. Hanya saya di sini terus itu ya, karena menurut saya kalau kita belajarnya di Google, menurut saya pembodohan publik. Kenapa? Ya kita suruh follow trend ya, marketnya turun, apa moving average-nya golden cross kok. Ayo, gimana? Apa nggak ambiar itu? Apa nggak long? Oke, dia ada tekniknya, betul follow trend-nya. Apa? Moto apa? Ini saya, kalau saya katakan ke teman-teman, follow your trend, but follow good trend. Jadi followlah trend yang bagus. Ya, jangan follow trend yang buruk. Oke, ini badan candlestick dari kemaringan, good banget ini. Ini kayaknya anak scalping ini ya, udah paham tentang serta derajat kemiringan soalnya. Ini biasanya mengatakan bahasa ini anak-anak scalper. Adapun bagaimana soal entry-nya, oke, harus dibarengi pemain lain menguatkan sinyal moving average itu sendiri. Oke, moving average bisa menjadi signal, tapi tidak bisa disebut signal 100%. Oke, tidak bisa dibilang pasti. Hanya kecenderungan. Oke, kecenderungan memberikan signal ketika ada golden cross dia up. Kecenderungan ketika ada dead cross dia down. Nah, itu logika dari kecenderungan signal si moving average. Setiap tipe, setiap settingan memiliki hukum yang berbeda. Oke, EMA, terus SMA, itu hukumnya beda-beda semua. Kalkulasi secara logika matematikanya pun berbeda sangat jauh. Oke, kita ke jawabannya dulu. Oke, dimajukan ke depan. Ini Rizky berarti tidak mudeng belas ini dulu pas di Sunrise Indonesia, rombongannya Om Nur kalian pas lagi ngerjain tapi nggak saya jelaskan ini karena nanti akan menjadi PR ketika materi udah terjawab ya, itu akan menjadi retrenchment bonds dan lain sebagainya. Dan kala itu rombongannya Om Nur, Om Hendra, Vivi itu udah pada jawab di mana market mengalami bonds dengan moving average-nya gitu kan, di mana market mengalami breakout dengan moving average, di mana market mengalami koreksi ya hanya dengan melihat moving average gitu kan. Itu nanti ada case khusus, so tidak dijawab ya. Tentang transaksi dengan EMA bisa dilakukan dan EMA 21 dikondisikan dengan posisi EMA kalau bisa follow by. Betul sekali, cuman EMA 21 memiliki trik khusus. Kalau saya ada trik khususnya ya. Contoh kayaknya udah pernah saya bahas ini. Oke. Saya mau pakai apa ya? Ini indikator jenis osilator ya teman-teman. Oke. Ya. Bagaimana trading dengan moving average 21 dan siapa mereknya ini tadi? RSI gitu ya. So RSI itu ya dia memang sih kalau secara hukum overbought, oversold dia lebih presisi. Cuman ada kekurangannya ya untuk mengidentifikasi area divergensi dan kekurangannya lagi untuk ada beberapa kekurangan intinya yang perlu teman-teman pelajari ketika mempelajari indikator ataupun strategi yang dicari itu jangan kelebihannya teman-teman ya, tapi kekurangannya. Kalau tahu kekurangannya maka kita bisa antisipasi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh market berlawanan dengan
area entry kita buy, market sell, kita sell, market buy gitu kan. Kalau kita tahu kekurangannya kan, so nanti itu good gitu. Dulu saya juga pernah melakukan trading dengan moving average 21 ya. Ini kenapa nggak mau dipencet? Oh, ini dia. Contohnya seperti ini ya. Jadi si apa namanya, moving average 21 ini ya, dia menjadi support atau resisten. Oke. Nah, contoh ada nggak ya? Contoh ada nggak? Ada nggak? Oke, kok jauh banget sampai sini. Ini 21 bukan ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Maaf teman-teman, salah. Jadi siapa mereknya? Scalping gitu ya. Dulu sih gitu. Nah, perhatikan ketika moving average di atas moving average, sorry, ketika market berada di atas moving average 21, oke, dan RSI ya 13 ya, Fibonacci number 13 dengan 21 yang mengindikasikan area golden ratio. Oke, coba teman-teman bagi 13 dengan 21 berapa hasilnya? 13 bagi 21 berapa? 13 bagi 21. Cecep dong. Oke, itu golden ratio. Itu dulu memang logikanya saya hanya scalping ketika market area yang udah mengidentifikasi ada golden ratio, yaitu ada di dia harus di atas 50 ya kalau ingin buy, dan market harus touch EMA 21. Oke, bam gitu, buy, nahan floating minus beberapa menit, terus taking profit di close candle. Nah itu dulu scalpingan saya kayak gitu ya, kan scalping kan hanya hitungan menit kan. So sama kalau mau sell pun si ini ya, market harus di bawah moving average shadow-nya, atau kita udah konfirmasi nih shadow pertama gitu, kita bisa masuk di candle selanjutnya, kita cari cash yang lain. Contoh seperti ini gitu ya. Ini moving average di atas siapa mereknya? Market ya yang ini. So dia di antara harusnya hukumnya gitu ya, kalau mau sell harus di bawah 50 gitu ya. Kalau kayak gini kan ketidakpastian signal, perhatikan, karena dia tepat di area 50. Betul ya. Nah, itu saya tidak melakukan transaksi. Hukumnya saya transaksi adalah ketika si RSI ini berada di bawahnya. Oke, di bawahnya gitu, bam. Nah, kayak yang ini kan di bawahnya gitu. So bam, ini dekat dengan apa namanya, 21 saya sell gitu ya, ABC biru close. Kalau enggak saya nunggu di candle selanjutnya gitu, ternyata malah floating gitu, floatingnya lebih dari 5 menit, ya udah saya cut loss gitu. Itu trading plan scalping saya, kalau itu nggak boleh floating minus lebih dari 5 menit gitu. Jadi kalau kita transaksi harus ada logikanya, resiko dan lain sebagainya. Contoh kayak gini aja, bam, naik, udah 1, 2, 3 menit pertama biru, bisa pakai pola ABC asal biru close gitu. Namun ya itu sangat melelahkan gitu ya. Akhirnya saya menghybrid otak saya, bukan hanya di moving average 21 tapi dikembangkan ke Bollinger Band Advance. Kalau itu dibahas di beberapa forum ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya capek tiap hari ngeliatin chart gitu, jadi mending swing gitu. So itu logika dari moving average 21 dan RSI 13 bisa untuk scalpingan ya. Hukum buy ada moving average di bawah market dan RSI di atas 50. Oke. Hukum sell moving average 21 di atas market dan RSI 13 di bawah 50
tapi dia seolah-olah mau menyentuh 50 gitu loh, mau bounce gitu ya. Namanya scalping kan pasti sering banyak birunya kalau tidak kuat money management dan trading plan yang jelas. Oke, down untuk siapa ini tadi? Rizky ya, Rizky. Apalagi? Hanya saja di sini harus menunggu momen. Ngapain nungguin momen ngilang-ngilang? Nah, kalau di ini contoh kita udah nunggu momen nih gitu ya. Wis pokoknya eneng momennya baik gitu kita sell gitu. Gak usah ditungguin momen itu karena dengan dimajukan mana ya? Tadi ada pertanyaanmu kayaknya. Kenapa dimajukan eman nih? Ya karena untuk mengidentifikasi itu sebuah pemahaman waktu yang saya berikan, strateginya namanya adalah time travel. Oke, ada yang lain? Sepertinya tidak ada, tapi ini belum kompleks banget jawabannya. Nah, siapa saja yang ikut live? Ada Mbak Bowo. Nah, halo Mbak Bowo, sehat Mbak? Oke, Yus. Ada Painem, Vivi, terus Nendi, Rehan, Mbah Nur. Oke, yang lainnya